Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik sahabat fillah, marilah kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warziqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Baik, sahabat fillah, ada satu orang di antara kita, mungkin tahajudnya 10 rakaat setiap malam, duhanya 12 rakaat setiap pagi, baca Qur'annya one day one juz, satu hari satu juz, malamnya one night one juz, satu malam satu juz. Satu keluarga di antara kita ini puasanya luar biasa. Satu keluarga berpuasa Senin Kemis. Tidak cukup puasa Senin Kemis, dia juga puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tidak cukup puasa Nabi Daud, dia pun puasa sunnah lainnya. Istrinya menutup aurat dengan sempurna. Pakai nikab, pakai cadar, pakai purda, pakai mindset, pakai kaos kaki. Suaminya 5 waktu ke masjid tidak tertinggal takbiratul ula. Anak-anaknya di pondok pesantren hafiz dan hafizah. Tiap pagi berinfak, tak pernah menggunjing orang. Quran terjaga, aurat terjaga, tahajud terjaga, 5 waktu terjaga. Duha terjaga, Quran terjaga, puasa terjaga, sempurna satu keluarga amalnya. Tapi sudah 8 tahun dia tidak pernah menengok ayah bundanya. Sudah bertahun-tahun dia tidak menyapa kedua orang tuanya. Sudah bertahun-tahun dia tidak berhubungan baik dengan ayah bundanya. Sudah berminggu-minggu dia berkelahi dengan ayah bundanya. Sudah berhari-hari dia bermusuhan dengan kedua orang tuanya. Maka anak seperti ini, seluruh amal yang mereka kerjakan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima Allah. Sebaliknya, kalau ada di antara kita hari ini yang pandai melayani ayah ibunda, tidak ada uang ayah ibunya dikasih uang, tidak ada rumah ayah ibunya dia buatkan rumah, sakit ayah ibunya dia bawa ke rumah sakit, dirawat ayah bundanya, dia jaga kotoran ayah bundanya, dia bersihkan pakai tangannya sendiri. Ada di antara kita yang membersihkan kotoran ayah ibunya lebih dia nikmati daripada makanan yang ia sukai. Begitu luar biasa dia melayani ayah ibunya, tapi dia tinggalkan sholat, dia injak-injak perintah Allah, dia tinggalkan perintah Allah dengan mutlak. Maka kebaikan satu orang anak ini kepada ayah bundanya seluruhnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tidak diterima Allah. Atau jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tertolak di sisi Allah. Kita sholat, kita tahajud, kita puasa, juga kita ngaji, juga kita dengarkan ceramah. Jika ayah ibu kita yang tinggal di kampung, terkadang ayah ibu kita tidak sekolah SD, tidak sekolah SMP, SMA, tidak tamat. Dia bahkan sanggup menyekolahkan kita dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dengan harapan hidup kita lebih baik daripada keadaan dia sekarang. Tapi apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Ayah ibu kita tidak tahu kita ini eselon 1, eselon 2. Ayah ibu kita tidak tahu pangkat kita sudah PNS, golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D. Ayah ibu kita tidak tahu kita seorang public figure. Ayah ibu kita tidak tahu dan tidak mau tahu. Yang dia tahu kita ini anaknya. Ayah ibu kita tidak tahu kita punya banyak kebun sawit, beberapa hektar. Ayah ibu kita tidak butuh mobil kita. Dia tidak butuh rumah kita. Tapi yang dia butuhkan adalah kita.
Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Suatu ketika saya dapat kiriman WA dari sahabat saya. Saya baca 2 kali, 3 kali, air mata saya menetes. Kenapa? Karena WA itu berisi cerita satu orang ibu yang sedang menelpon anaknya. Ibunya nelpon anaknya. "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam," kata anaknya. Kata ibunya, "Nak, sudah 1 bulan kau tak tengok ibu. Apa yang membuat engkau berhalangan, nak? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu?" Minggu yang kedua ibunya telepon lagi. "Assalamualaikum nak," kata anaknya. "Waalaikumsalam," kata ibunya. "Nak, ibu dapat kabar, apa engkau baru beli mobil baru? Apa betul, nak?" Kata anaknya. "Betul, Bu," kata ibunya. "Alhamdulillah, ibu bangga kau pandai menyenangkan hati anak istrimu." Minggu yang ketiga ibunya telepon lagi. "Assalamualaikum nak," kata anaknya. "Waalaikumsalam, Bu," kata ibunya. "Nak, ibu dapat kabar bahwa engkau baru beli rumah baru. Apa betul, nak?" Kata anaknya. "Betul, Bu," kata ibunya lagi. "Alhamdulillah, nak, ibu senang kau bertanggung jawab dengan anak istrimu." Minggu yang keempat ibunya telepon lagi. "Assalamualaikum, nak." "Waalaikumsalam," jawab anaknya. Kata ibunya. "Nak, tadi ibu pergi ke pasar. Ibu jumpa temanmu di pasar. Kata temanmu di pasar, temanmu banyak bercerita tentang kamu. Kata temanmu tadi, kamu baru beli anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Apa betul, nak?" Kata anaknya. "Betul, Bu." Kemudian ibunya berkata lagi, "Nak, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya." Apa pesan ibunya? "Wahai anakku, engkau pelihara 1 ekor anjing. Kau siapkan harga anjing 40 juta. Kau siapkan rumah untuk anjingmu di depan rumahmu. Kau jaga anjing pagi, siang, dan sore. Kau mandikan anjingmu pagi, siang, dan sore. Kau kasih makan anjingmu pagi, siang, dan sore. Demi Allah, nak, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya." Apa kata ibunya? "Demi Allah, nak, demi Allah, kalau seandainya Allah menciptakan ibu, kalau seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kali di muka bumi ini, nak, demi Allah, ibu tidak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin lahir sebagai seekor anjing, biar berada di depan rumahmu dan melihat wajahmu setiap hari." Ibu kita tidak butuh harta kita. Dia tidak butuh uang kita. Dia butuh kita. Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Pantas hidup kita tidak berkah. Pantas rumah tangga kita tidak sakinah. Karena hubungan dengan ayah ibu kita rusak selama ini. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Yang jauh dengan orang tua, telepon. Yang dekat, kunjungi mereka. Demi Allah, kita butuh keberkahan doa mereka. Yang sudah meninggal, ziarahi kuburnya dan doakan mereka. Imam As-Syafi'i berkata, apa kata Imam As-Syafi'i? Manusia zolim, manusia bodoh, kalian tidak tahu. Apabila ayah dan bunda kalian mengangkat tangan di malam hari, dia berdoa kepada Allah untuk anaknya. Doanya cuma sekali, malamnya cuma sekali. Hanya sekali saja doanya. Apa kata Imam Syafi'i? Sekali doa ayah dan ibu kalian sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan kalian anaknya berkah dunia akhirat. Hari ini berapa banyak doa ayah dan ibu kita, tapi tidak ada keberkahan buat anak mereka. Kenapa? Hati mereka tersakiti. Maka pulanglah nak, cari mak bapak kita. Kita punya rumah hari ini. Kita punya rumah. Kita punya harta. Kita punya pekerjaan, punya kekayaan, punya sawit. Kita jadi orang. Hari ini jadi pegawai bukan karena sarjana kita, Pak. Kita jadi orang hari ini bukan karena otak kita. Kita jadi orang hari ini bukan karena kepintaran kita.
kita jadi orang hari ini, jangan-jangan karena keberkahan doa ayah dan ibu kita yang tidak pandai tulis baca di kampung sana. Terima bapak kita, Pak. Demi Allah, kita butuh keberkahan doa mereka. Apa guna di kehidupan dunia sementara ini? Allah tidak ridho dengan kehidupan kita. Pantas amal kita tertolak di sisi Allah. Maka pulanglah ke rumah, cari mak dan bapak kita yang masih hidup, duduk bersama mereka. Kalau seandainya kita tidak bisa membahagiakan mereka, jangan pernah menyusahkan mereka. Kalau seandainya kita tidak bisa membuat mereka tertawa, jangan pernah membuat mereka menangis. Demi Allah, kita hanya punya satu ayah kandung, kita hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Harta kita cuma satu, ayah kita cuma satu, ibu kita cuma satu. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Pangkat, jabatan bisa kita cari, harta bisa diraih, kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kita hanya sekali di kehidupan dunia ini, Pak. Pulanglah ketika mereka memanggil, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan semua proyek kita. Demi Allah, datangi mereka. Kata Nabi, sesaat kalian duduk bersama ayah dan ibu kalian akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka? Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal-amal kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.